Sahabat Alia, saya Kiki Rizkyani dan juga Dokter Alia kedatangan tamu yang luar biasa, ya Bu Dokter ya. Jadi ini baru pertama kali. Ya, sahabat lama. Nah, sahabat lamanya Dokter Alia ada Dokter Randes Haji Muhammad Husnul Huluk. Iya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik sehat. Kayaknya udah sering ketemu ya kalau sama Bu Iya. Dokter ya. Maksudnya sering komunikasi gitu. Makanya sengaja saya ajak juga beliau untuk mendampingi saya sebagai host. Sip. Biar Iya, ngobrolnya lebih enak lagi gitu. Kalau sama Dokter Alia jenengan itu sudah akrab gitu ya? Iya. Teman Sudah agak lama. Ya. Oh, Iya. teman lama juga Iya. gitu. Tapi ini sahabat Alia mungkin ada yang belum tahu bahwa Bapak Husnul Huluk Nggih. ini selaku anggota Dewan Provinsi sekarang, G. Iya, Ya, iya. naik jabatan. Nah, iya benar. Dulunya masih di Kabupaten Lumajang ya? Betul. Waduh, Betul. Masya Allah. Sudah Asli. bosen Udah di bosen Lumajang. pindah provinsi. Iya benar. Tapi ini memang aslinya Lumajang, Bapak. Asli Kelakah, Lumajang. Oh, Kelakah. Iya. Oh, lebih tepatnya Kelakah gitu ya. Kan tak nyangka kalau orang Kelakah ada yang jadi DPR. Nah, iya benar-benar. Ini benar-benar anak Lumajangan banget gitu. Jadi Iya. memang dari kecilnya di Lumajang, Bapak. Lahir di Lumajang. Berarti udah tahu ya apa namanya pergerakan-pergerakan perekonomian. Apalagi sekarang Bapak di Komisi B. B. Perekonomian. Perekonomian. Salah satunya ya. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Untuk Bapak melihat ya dari pengalaman Bapak menjadi anggota dewan di Kabupaten Lumajang, terus sekarang udah katanya Ibu naik jabatan nih di provinsi sekarang. Gimana tuh, Pak? Oke. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bu Dr. Alia ini. Saya mulai jadi anggota DPR Lumajang itu 2009, Pak. Jadi yang ingin saya tingkatkan dulu memang dari sisi ekonomi. Karena masyarakat saya terutama di wilayah utara ini sangat tertinggal. Tapi satu target dulu yang saya masih ingat betul, saya ingin menutup Hotel Ranu Kelaka. Oh, Karena memang targetnya. target utama waktu itu, karena memang dipakai hal yang tidak bagus. Itu punyanya PT KAI, disewa oleh Pemkab, tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga awal saya jadi anggota DPR itu harus ditutup, karena tidak sepadan dengan pendapatannya. Alhamdulillah 3 bulan ditutup. Oh, Masya Allah, keren. Jadi apa yang ditargetkan itu sudah Tercapai. tercapai gitu. Nah, yang tidak tercapai ini saya membawa masyarakat 3 Ranu. Ranu Kelaka, Ranu Pakis, Ranu Bedali ke Telaga Sarangan, ke Magetan. 2 bis waktu itu tokoh-tokohnya kita ajak untuk studi banding dengan harapan ada kesadaran tentang keramahan dan keamanan. Karena di Sarangan saya melihat itu orangnya ramah dan aman. Sepeda motor di sana itu ceritanya orang kalau ketinggalan kontaknya sampai 2 hari pun di situ tidak Masih hilang. ada? Masih ada. Oh iya. Kalau di tempat saya ada orangnya aja hilang. Lebih Ada ajaib ya. Lebih ajaib ya. Padahal ada orangnya di situ gitu Iya. ya. Mungkin tujuannya Pak Husnul kan untuk ekowisata ya ke Nggih. depannya ya. Gitu. Jadi kita sudah bikin trek jalan ya, seperempat lah di Ranu Kelaka itu ingin seperti di Magetan, putar jalan itu. Kita berikan pemahaman kalau pariwisatanya jalan, maka otomatis perekonomiannya masyarakat sana jalan. Akan terdongkrak dengan sendirinya. Iya. Tapi kata kuncinya itu memang harus ramah, aman. Iya, ramah dan aman. Tapi nampaknya sampai sekarang Belum. belum. Apalagi kayaknya kalau untuk wilayah sana itu kayak terkenal gitu Iya. ya. Kayaknya ya udah. Kalau untuk urusan macet sekarang udah enggak ya, Mbak. Nggak, Nah, alhamdulillah. kalau dulu 10 tahun yang lalu itu kayaknya udah langganan macet. Macet. Iya. Terus rawan juga. Ya. Nah, Rawannya yang tanda kutip yaitu tadi kurang aman gitu ya. Hari Senin kemarin 6 kejadian Pak, motor itu sehari itu. Oh iya, malah ada video yang viral juga kan? Iya, Di anak depan. parkir itu ya. Iya, pas hujan-hujan. Itu berbarengan dengan itu 6 motor. Oh, pada saat Ada yang yang video viral video itu itu pun ya, juga sehari itu. Sehari itu. Jadi ada 3 begal, ada 3 yang dicuri di rumah. Oh ya ampun. Jadi bergerak ini memang- serentak mungkin. Iya, Jadi iya. memang menjadi PR ya, PR dari pemerintah kita di Lumajang ini untuk keamanan.
Kalau untuk Komisi B DPRD Jatim itu sebenarnya dalam bidang apa saja itu, Pak? Di Komisi B itu perekonomian itu salah satu mitranya itu ada Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Kehutanan, ada Disperindak, Hmm. terus koperasi. Oh, koperasi. Koperasi masuk juga di perekonomian. Alhamdulillah saya ditempatkan di situ kok enak gitu ya. Pas gitu ya sama Pas. passionnya gitu Iya. ya. Jenengan sendiri juga ini kan punya peternakan gitu Ya, ya. punya tani, pertanian, peternakan, Nah, itu, punya wow. ekonomi. Nah, Wah, udah pas banget menarik, itu. menarik. Menarik Iya, gitu sangat ya. menarik. Karena kan kalau kita lihat dari apa namanya RPJMD-nya Lumajang ini ya, itu kan memang yang basic mendukung untuk harusnya bisa untuk PAD-nya Lumajang ya, Iya. untuk apa namanya green economy, yaitu pertanian, peternakan. Potensinya sangat Sangat besar, pasar ekspor sangat terbuka, tapi Iya. belum paham ya. Ya, Ya, orang-orang kita maupun pemerintah masih ada kesenjangan, masih ada gap sehingga masih belum bisa satu frekuensi untuk mengembangkan ini. Jadi- Eman jadinya. Iya, jadi ini tugasnya jenengan ya, Pak. salah satunya. Salah satunya. Kalau dari Pak Husnul sendiri melihat peternakan di Lumajang ini, karena kan jenengan juga dapil Lumajang Jember. Lumajang ya? Jember ya. Nah, itu kalau melihat potensi yang ada di Lumajang itu seperti apa? Yang saya miris itu dari peternakan sapi perahu ya. Mm-mm. Itu sebetulnya kan sentra ya di Lumajang itu Iya. di Senturon. Unggulan. Tapi unggulan. Tetapi secara kejatiman itu nggak masuk. Oh gitu. Iya, kasihan loh. Kasihan. Iya, kasihan. Pak, menurut kita kan banyak kayaknya ya. Iya, kenapa Iya. bisa gitu ya, Pak? Nggak masuk. Ya, berarti masih kurang besar dan kurang apa ya? Kurang stabil Kurang menjaga stabil produknya. untuk produknya. Oh, iya iya iya. Kadang kesusu ya masyarakat kita ini. Oke. Sehingga kalau di ranking itu nggak masuk. Kasihan. 5 besar pun nggak masuk. Iya, Oh, potensinya iya, iya. padahal banyak potensinya. Nah, kurang tekun ya, kurang sabar. Hmm. Nah, sehingga kadang belum waktunya udah di apa namanya pakai oplosan atau apalah biar cepet dapat hasil Iya. gitu. Oh, iya, Jadi iya, nggak iya. terjaga mutu. Sama kayak ini ya, ayam potong ya, Mas. Iya, eman gitu loh. Jangan sampai ya kita mencederai proses yang sudah kita rintis hanya demi keuntungan sesaat. Itu yang mungkin perlu kesadaran ya. Oke. Karena ya banyak masyarakat yang pengennya cepat dapat ya karena pikirannya pendek. Dia nggak memikirkan keturunannya, nggak memikirkan apa namanya nama baiknya gitu. Kan kita berusaha mati-matian jaga nama baik sampai Pasti. akhir hayat ya. Iya. Karena itu bikin bisnis itu nggak harus pakai cuan apa modal gitu ya. Hmm. Tapi dengan trust, goodwill itu dapat ya Pak Insya Husnul ya. Allah, betul Bu. Iya. Jadi kalau mengingat trust itu saya dulu pernah kirim ayam afkir petelur Bu ke NTB. Hmm. Jadi di NTB ini ada komunitas Muslim yang kuat. Hmm. Mereka nggak mau beli kalau nggak sama Muslim. Oh. Oh, iya iya. Iya. Waktu itu saya hanya diminta untuk modal kendaraan. Kebetulan ada dokter hewan di Blitar yang mesti informasi. Sehingga setiap ada ayam afkir di situ, saya dikabari 2 hari sekali ambil 1.500 ekor. Dan tanpa bayar dulu. Ke NTB langsung cash, pulang bayar. Dan seterusnya itu dilakukan sampai kurang lebih 3 tahun. Hmm. Setelah ada bom Bali itu baru dilarang Mbak, untuk masuk ke NTB. NTB. Hmm. Termasuk pisang Bu ya. Pisang itu ternyata kita juga bukan penghasil 5 besar Nah, di Jawa iya. Timur. Iya loh. Oh, Praktek-praktek yang pengen cepetan itu. iya ya, kayaknya sangat disayangkan Sangat sekali gitu sayang, ya. Padahal iya. potensi di Lumajang itu sebenarnya bagus. Bagus. Nah, itu kan akhirnya ke pasar ekspor jelek Iya. karena apa namanya pasar global itu mintanya kita bisa menjaga mutu Betul. dan dia nggak mau tercederai sama sekali kita salah ban Ya. kena ban lah itu. Kaget saya ketika kemarin di Dinas Pertanian itu disampaikan potensi penghasil pisang di Jawa Timur itu Lumajang kok nggak ada sampai Pak.
Nggak keliru tuh Pak, ini Lumajang tempatnya pisang. Iya, tapi Kota nggak- pisang kita ini ya, terkenalnya kita kota pisang gitu. Susu. hanya yang dikenal hanya pisang besar itu aja, pisang agung. Oh, pisang agung aja. Tapi secara produksi untuk kirim kemana-mana itu nggak masuk. Nggak masuk. Heeh. Ya, Oh. ini menjadi apa ya, perhatian kita semua lah. Kalau untuk salak itu gimana, Pak? Salah. Ya, Soalnya kayaknya- saya baca berita kan kadang suka ada yang apa, maksudnya pernah sempat ekspor juga Ya. kayak gitu. Iya, artinya kalau ekspornya hanya sekali dua kali, setelah itu tidak ada lagi. Iya. nggak ada. Oh, iya. Mungkin yang saya baca beritanya itu ya baru sekali dua kali. Ekspor perdana Iya, dan terakhir. Mempertahankan kejujuran, Ya. ya itu tidak mudah. Oke. Apalagi kalau sudah ada kelihatan materi di depan mata, Mm-mm. itu. Berarti ini memang PR besar PR ya besar. dari jenengan gitu ya. Apa saja yang mungkin bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Lumajang ini? Oke, jadi kalau dari peternakan ini tadi yang disampaikan oleh Bu Dokter ini, masyarakat tidak terlalu buru-buru, termasuk pertanian. Jadi kalau buru-buru, misalnya nangka belum tua dipanen, pisang belum tua dipanen, karena buru-buru. Alasannya takut dicuri orang, padahal ya mungkin juga kedesak kebutuhan juga. Iya. Maka ini harus ada campur tangan juga dari pemerintah daerah untuk terus memberikan sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya sikap ini. Yang kedua tentu pemerintah juga harus banyak memberikan pelatihan, memberikan penguatan modal kepada peternak-peternak. Karena kalau hanya dibiarkan begini saja, misalnya ternak sapi perah ini tidak ada ras jenis-jenis unggulan dari luar, ya kita akan terus kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi harus ada pembinaan juga. Ada gitu. pembinaan. Nanti apa namanya dampaknya itu IPM-nya Lumajang nggak naik-naik. Naik. Oh. Indeks ini apa pembangunan nasional Lumajang nggak bagus. Kita kan masih level 35 dari 38. Masih bertahan ya. 35 dari 38. Ya walaupun kita tahun ini naik bagus, naik paling tinggi ratingnya apa 1, berapa. Tapi kabupaten yang lain kan juga naik. Iya, masalahnya Tidak begitu. nguper. Iya. Jadi kita seolah-olah itu nggak dapat apa-apa walaupun kita ratingnya naik gitu loh. Ya. Karena ya itu tadi memang sifat dasar ya itu sebenarnya ya sifat dasar kita semua ya selaku manusia ya amanah, jujur itu kan sifat dasar sebenarnya. Itu yang harus apa namanya kita pertahankan dan kita sebarluaskan supaya semuanya ketularan begitu. Ya. Iya. Iya. Oh nggak susah memang. Dan itu menghancurkan tidak cuma diri kita sendiri ya, seumpama kita berlaku curang. Tapi yang jadi lingkaran kita, daerah kita, karena labelnya itu bukan seumpama apa Alia semua ya, tapi Alia Lumajang gitu. Ya. Kena. Oh, gitu. iya. Jadi itu ya. Jadi kalau pasar global nitiknya itu bukan atas nama Alia enggak, tapi Lumajang tuh jelek, nipu gitu. Kan eman. Iya. Akhirnya teman-teman lain yang berusaha dengan jujur sulit. Oh ternyata angel. Iya, itu untuk apa namanya peternakan dan juga pertanian itu memang butuh pembinaan lagi ya Pak ya. Ya, jadi pembinaan harus intens ya Mm-mm. dari pemerintah, ya tentu menggait seluruh stakeholder yang ada. Saya ngambil contoh 2 pekan yang lalu saya ke Balai Benih Jember ya. Pembibitan ya. Oh iya menarik itu. Saya selalu pengen pergi ke sana. Oh, berarti harus diajak. Jadi di sana itu salah satunya untuk mempertahankan domba sapudi, Bu. Ternyata sapudi ini punya terah khusus sapi dan domba. Dan itu sudah diakui internasional domba sapudi. Sama dengan kambing senduro ya. Oh iya. Tapi saya lihat anggarannya begitu besar, 1,9 M, tapi nggak bisa apa-apa. Hanya sekedar mempertahankan bahwasanya domba sapudi ini ada di sini. Kenapa begitu? Nah, Kan eman itu. kita coba dorong. Kalau misalnya ini dikembangkan ya, diproduksi dengan massal. Kalau misalnya bingung dengan pasarnya, diberikan ke Jasmasnya atau Pokennya DPR itu selesai, Bu. Jadi Komisi B itu adalah 22 orang. Misalnya 1 orang itu
50 ekor itu sudah berapa gitu kan. Daripada teman-teman ini ketika dapat pokir atau jasmas dibelikan oleh pemenang lelangnya di pasar bebas. Kurang Sehingga ya, kurang. bukan kurang, Bu. Nyampe rumah kadang 2 hari mati. Oh, Karena iya. kalau domba atau kambing itu kan diambil dari mana-mana. Iya, iya, Pemenang iya. lelang itu Iya. belum tentu orang yang paham tentang peternakan. Betul, Pokoknya betul. ada di Banyuwangi gula harga bagus ya ambil. Akhirnya muter-muter ini. Yang Banyuwangi dibawa ke Lamongan, yang Babat dibawa ke Surabaya dan seterusnya itu. Sehingga ya sudah sehat di jalan. Artinya kalau di balai benihnya itu ditingkatkan produksinya sehingga langsung diturunkan jenis sapudi itu. Domba sapudi. Dan bagus, Mbak. Ekornya kan ekor gemuk itu ya. Iya. Dan saya baru tahu kalau itu domba sapudi. Di sini dikenalnya orang ya pokoknya buntut gemuk gitu aja ekor. Nah, ini yang saya sayangkan sehingga teman-teman komisi akan mendorong untuk ada semacam pergub atau perda untuk pengembangan ini. Karena memang alasan mereka kita terkendala dengan aturan, Pak. Nggak ada apa wadah hukumnya untuk mengembangkan itu. Ya hanya ini sudah. Jadi hanya rutinitas sekian. Kalau tidak salah hanya 300 ekor putarannya dalam setahun itu. Dalam setahun hanya 300 ekor. Iya. Iya. Uangnya segitu banyak. Iya. Oh iya, iya, iya. Kalau hanya menjadi monumen sama teman-teman, ya mending ditaruh di Sapudi aja. Tapi kalau untuk perkembangan dari kambing Senduro ini gimana? Kalau yang punya Lumajang sendiri? Kalau Lumajang malah enggak banyak dengar juga ya. Hanya di kontes-kontes saja kan. Karena memang sekali lagi ini enggak ada upaya dari pemerintah kita untuk mengembangkan budidaya ini. Ya dilepaskan saja ke masyarakat itu. Apakah itu apa namanya terkait modal? Ya kalau masyarakat tentu, Mbak. Kalau dia modalnya terbatas, ya wis. Misalnya hari ini dia punya indukan 5, ada kebutuhan ada yang mau beli 4, jadi dijual semuanya. Oh, iya, iya. Sehingga nanti ya mungkin yang pegang kambing Senduro ini bukan orang Lumajang lagi nanti yang banyak dikembangkan. Oh iya, karena sama warga lokal sendiri pun juga sudah dilepas gitu ya. Dilepas indukan. Kalau dari apa namanya perannya jenengan di komisi gitu, kalau untuk apa ya pemberian ada nggak sih pemberian modal gitu untuk mengembangkan usaha ini gitu, Ada, peternakan Mbak. ini? Jadi melalui pokir ya, pokok-pokok pikiran dewan itu bisa diajukan oleh masyarakat, tetapi harus yang sudah berbadan hukum ternaknya itu. Kalau tahun-tahun yang lalu, periode yang lalu itu bebas kayaknya ya. Jadi ada pokmas, ada apa, itu boleh. Sekarang karena banyak kasus dari kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga harus ada kelompok ternak yang sudah berbadan hukum. Baru bisa mengajukan. Tetapi memang kemarin sarannya teman-teman kayak gitu. Sebisa mungkin dari balai benih ini saja yang menyiapkan. Jangan dilempar ke orang umum. Iya. Kalau pemenangnya umum, mulai di zamannya Pak Dekarwo dulu, banyak kan domba kambing bantuan di Jawa Timur, tapi ya 2-3 hari Iya, banyak betul. yang mati. Itu juga kalau apa di balai benih itu kan setidaknya kan pemuliaannya terjaga. Ya, Itu harta karun sebenarnya. Iya. Cuman kita masyarakat tidak memahami hal itu sehingga asal dibayar kasih. Iya. Sehingga nanti pemuliaannya diambil alih orang dianggap itu punya dari luar seperti Iya. itu. Terus pikir baru teriak-teriak kalau sudah begitu terlambat. Iya sih. sapi juga ada kan di Jawa Timur, sapi, terus itik. Tapi ya itu, tidak bisa berkembang. Saya datang ke Kediri itu, budidaya itik Mojosari itu ya hanya di situ aja muter-muternya. Sayang gitu loh ya, potensi-potensi yang ada di Jawa Timur ini tidak bisa. Insya Allah teman-teman akan mendorong di komisi ini untuk ada perubahan lah, mindset dari teman-teman dinas ini untuk memang benar-benar ini dikembangkan. Kalau dia mau tanya, ya apa pasarnya? Pasarnya dijual ke teman-teman pokir ini selesai sudah, tidak perlu dijual ke orang umum. Sehingga masyarakat yang menerima bantuan ini dalam kondisi memang jelas keturunannya bagus, sehat. Kalau misalnya masih mati atau hilang, itu oknumnya masyarakat memang ya.